Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan amal saleh. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang kita tunaikan dicatat sebagai kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga catatan amal saleh kita selalu bertambah. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah berjuang mengorbankan segala-galanya selalu kita taati dan kita tauladani. Ketahuilah bahwa satu-satunya orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih berjasa bagi kehidupan kita daripada orang tua kita sendiri. Karena orang tua kita hanyalah sebagai asbab untuk mendapatkan kehidupan kita di dunia. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai asbab untuk mendapatkan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya yang dengan cahaya itu hidup kita menjadi terang. Beliau membawa sebuah syariat yang dengan syariat itu kita menjadi terarah. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diutus oleh Allah membawa risalah, niscaya kita akan berada pada kegelapan. Nggak tahu kita arah melangkah, nggak tahu kita apa yang harus diperbuat, nggak jelas bagi kita mana yang baik, mana yang buruk. Bersyukurlah ketika kita hidup di atas muka bumi Allah ini dan kita diberikan hidayah untuk percaya kepada sunnahnya. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul mahsyar dan bisa mendapatkan minuman yang langsung akan dituangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambilnya dari telaganya, yang kalau seandainya sudah diminum maka seseorang itu tidak akan lagi merasa haus. Man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang telah meminumnya, maka dia tidak lagi akan merasa haus. Padahal semua kita tahu bahwa mahsyar itu adalah tempat di mana orang-orang akan kehausan. Matahari berada beberapa mil di atas kepala. Ada orang-orang mendapatkan naungan dari Allah, dan ada orang-orang yang akan merasakan betapa dahsyatnya mahsyar. Oleh karena itu, mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita bisa selamat di padang mahsyar kelak, membuat kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasul, anta ma'a man ahbabta. Kata Rasul, kamu di akhirat kelak akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita ingin bersama Rasul, cintailah dia.
Bagaimana cara mencintai Rasul? Cintai sunnahnya, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Apa yang beliau suka, ikutlah menyukainya. Apa yang beliau benci, ikut pula lah membencinya. Itu adalah cinta yang sebenarnya. Jangan sampai kebalikannya. Yang dibenci Nabi malah disukai, dan yang dicintai Nabi malah dibenci. Berarti cinta kita bohong, dan cinta seperti itu tidak akan pernah diterima oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian dengan tema besarnya adalah Maqasidul Quran. Maqasid, tujuan-tujuan Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran itu harus diturunkan, kenapa harus ada, dan kalau memang tujuannya adalah untuk menjadi panduan hidup bagi kehidupan kita, bagaimana cara memahaminya? Bagaimana cara agar kita bisa mengerti dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Pada pertemuan yang terakhir, kita sudah sampaikan bahwa cara untuk menafsirkan Al-Quran yang paling utama itu adalah dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi tafsir Al-Quran bil Quran. Ini yang paling utama. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah kalam Allah, dan yang paling mengerti dengan kalam Allah adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, jika kita temukan penafsiran ayat yang datang langsung dari Allah, itulah penafsiran yang paling akurat. Tidak ada yang lebih dari itu, karena dialah yang paling mengerti dengan ungkapannya. Ini yang pembahasan yang terakhir yang sudah kita sampaikan, sekalian dengan berbagai macam contoh-contoh yang sudah kita sebutkan. Sekarang kita akan masuk pada poin yang berikutnya. Selain daripada tafsirul Quran bil Quran, ada lagi pada poin yang kedua, yang paling tepat untuk memahami ayat Allah adalah tafsirul Quran bisahihis sunnah. Menafsirkan Al-Quranul Karim dengan sunnah yang sahih. Jadi kalau yang tadi menafsirkan Quran dengan Quran, terkadang ada ayat yang bersifat umum tapi diberikan penjelasannya secara khusus oleh ayat yang lain. Kadang-kadang ada di satu ayat Allah bicara bersifat mujmal, global, tapi Allah berikan rincinya pada ayat yang lain. Nah, sedangkan pada poin yang kedua ini, memahami Al-Quranul Karim melalui sunnah, dan sunnahnya tentu saja adalah sunnah yang sahih atau sunnah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber hukum. Karena kalau berdasarkan kepada sunnah atau hadis yang dhaif, apalagi hadis yang palsu, tentu tidak akan bisa dijadikan pegangan dalam menafsirkan ayat. Karena hadis dhaif atau hadis palsu tidak bisa dipegang sebagai sumber hukum, dan juga tidak bisa dipegang sebagai penafsir atau penjelas ayat Al-Quran. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi muqaddimatihi fi usulit tafsir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata di dalam bukunya Muqaddimah fi usulit tafsir. Jadi Syekhul Islam ini punya bukunya tipis, kecil, Muqaddimah fi usulit tafsir. Buku itu berawal dari permintaan muridnya agar diberikan penjelasan oleh gurunya bagaimana kira-kira cara yang betul, cara yang tepat untuk memahami Al-Quran.
Itu permintaan murid kepada gurunya. Jawabannya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak dalam bentuk lisan. Karena kalau dalam bentuk lisan tentu akan terlalu lama untuk menyampaikannya. Tapi beliau menuliskan jawaban itu. Dan tulisan dari jawaban itu, itulah dalam bentuk sebuah buku yang judulnya Al-Muqaddimah fi Usuli At-Tafsir. Muqaddimah itu pengantar, boleh kita katakan pengantar dalam dasar-dasar penafsiran Al-Quranul Karim. Apa kata beliau dalam muqaddimahnya itu? Inna asahha turuqit tafsir, sesungguhnya cara yang paling tepat untuk menafsirkan Al-Quran adalah ayyufassir Al-Quran atau ayyufassar Al-Quranu bil Quran. Jadi cara yang paling tepat dalam menafsirkannya adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Dari itu yang sudah kita berikan penjelasannya pada pertemuan yang sebelumnya. Fama ajmala au ujmila fi makanin fa innahu qad fussira fi mawdi'in akhar. Ada sesuatu yang disebutkan secara global dalam satu tempat tetapi diberikan secara rinci pada tempat yang lain. Wa makhtusira fi makanin faqad busita fi mawdi'in akhar. Sesuatu yang disampaikan secara ringkas dalam satu ayat tetapi bisa saja ada penjelasannya yang lebih panjang, lebih rinci pada ayat yang lain. Sehingga beliau menempatkan bahwa penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran adalah cara yang paling tepat. Kalau kita mau lihat contoh yang sangat banyak sekali yang sudah kita berikan dulu penjelasannya. Salah satu contoh, apa makna orang-orang yang sabar? Ketika dikatakan oleh Allah wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Langsung dijawab sendiri oleh Allah ayat yang sesudahnya. Apa ayat yang sesudahnya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila mendapatkan musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi penafsiran Quran dengan Quran bisa kita dapatkan langsung pada ayat sesudahnya atau kita dapatkan pada surat yang berbeda atau pada ayat yang berbeda. Lalu beliau mengatakan, fa in a'yaka dzalik fa 'alaika bisunnah. Kalau seandainya tidak ditemukan atau sulit kita mendapatkan atau tidak ditemukan penafsiran dari Quran secara langsung, fa'alaika bisunnah, maka hendaklah kamu mengambilnya dari sunnah. Maka tafsirul Quran bisunnah ini ada pada posisi yang kedua setelah tafsirul Quran bil Quran. Kenapa harus dengan sunnah? Fa innaha syarihatun lil Quran, karena sesungguhnya sunnah itu adalah syarihah, syarah, penjelas. Syarihah itu syaraha yasrahu, mensyarahkan. Apa arti syarah? Penjelasan. Ini syarahan gitu. Berarti ini penjelasan. Karena sesungguhnya sunnah itu dia yang menjelaskan Al-Quran. Wa muwaddihatul lahu. Muwaddihah itu juga artinya menjelaskan. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas, sunnah yang memberikan penjelasan. Bal qala al-Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan, semua hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa, maka hukum itu adalah mimma fahimahu minal Quran,
itu adalah sesuatu yang beliau pahami dari Al-Quran. Jadi ada hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu ketentuan yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ditetapkan oleh Nabi itu, kata Imam Syafi'i, itu adalah mimma fahimahu minal Quran. Mestilah itu sesuatu yang dipahaminya dari Al-Quranul Karim. Bukankah Rasul itu utusan Allah secara resmi? Utusan Allah yang sah dalam menyampaikan risalah. Maka ada di antara ayat-ayat yang bersifat umum, Nabi lah yang menyampaikan, memberikan penjelasan. Kita tidak akan bisa menemukan tata cara sholat secara sempurna dalam Al-Quran. Yang ada pada sunnah. Kalau aqimus shalah itu ada. Dirikanlah sholat, itu Al-Qurannya. Lalu bagaimana cara kita memulai sholat kita? Salat dimulai dengan takbiratul ihram, nanti diakhiri dengan salam. Dari mana kita tahu? Sunnah. Sujudlah dan rukuklah. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ada perintah rukuk. Ada perintah sujud. Bagaimana tata cara sujud? Apa yang harus kita baca pada saat sujud? Itu didapatkan nanti dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sunnah tidak bisa dipisahkan dari Al-Quranul Karim. Ada satu kelompok mungkir sunnah, sekelompok ingkar sunnah. Mereka menganggap cukuplah bagi kita Al-Quranul Karim. Bukankah Al-Quran itu sudah lengkap? Bukankah Al-Quran itu salah satu dari sifatnya adalah la tanqadi ajaibuh, tidak habis-habis keagungannya, tidak putus-putus keagungannya. Lalu mereka merasa tidak membutuhkan sunnah. Maka itu salah besar. Salah besar. Karena tidak bisa dipisahkan. Bahkan Imam Al-Auza'i rahimahullah itu pernah mengatakan, cenderung dia untuk mengatakan bahwa al-kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab. Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah daripada kebutuhan sunnah terhadap Al-Quran. Nah, tapi ini perlu dipahami baik-baik. Bukan berarti pula nanti sunnah lebih tinggi kedudukannya daripada Al-Quran. Kan seolah-olah kalau dikatakan Al-kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab. Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada kebutuhan sunnah terhadap kitab. Seolah-olah sunnah lebih, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, seandainya tidak diberikan penjelasan melalui sunnah, kita nggak akan mengerti dengan isi Al-Quran itu. Berarti Quran membutuhkan sunnah untuk diberikan penjelasan. Dan yang mengatakan seperti itu adalah seorang ulama besar pada masa tabi'in, pada masa dahulu, sehingga keluar ungkapan seperti tadi. Baik, apa alasannya oleh Imam Syafi'i untuk ungkapannya tadi? Jadi Imam Syafi'i mengatakan apapun hukum yang disampaikan, ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya adalah sesuatu yang dia pahami dari Al-Quran. Apa alasannya? Alasannya adalah di dalam surat An-Nisa ayat 105, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Al-Quran bil haqq, dengan benar. Litahkuma bainan nas, supaya kamu menetapkan hukumnya di antara manusia, bima arakallah, dengan apa-apa yang telah Allah berikan, Allah perlihatkan kepada kamu. Berarti pemahaman yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ayat-ayat Al-Quran itu juga Allah yang memberikan pemahaman itu. Karena bima arakallah,
Agar kamu menetapkan hukum itu di tengah-tengah manusia dengan apa-apa yang telah Allah perlihatkan, Allah tunjukkan kepada kamu. Karena memang tidak lepas kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, itu tidak terlepas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi di antara ayat dalam surah An-Nahl, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Apa kata Allah? Dan tidaklah kami turunkan kepada kamu Al-Qur'an illa, kecuali litubayyana lahum, supaya kamu menjelaskan kepada mereka allazi ikhtalafu fihi, yang mereka perselisihkan. Jadi supaya kamu berikan penjelasan kepada mereka tentang hal-hal yang mereka perselisihkan. Makanya kalau seandainya terjadi perselisihan, kemana kita kembalinya? Kepada Al-Quran dan kepada penjelasan Nabi. Karena memang Al-Quran itu diturunkan supaya Nabi menjelaskan hal-hal yang mereka perselisihkan. Ini kan jelas sekali ayatnya ini. Litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan, dan juga sebagai petunjuk, wa rahmah, dan sebagai bentuk sayangnya Allah liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat inilah diambil oleh Imam Syafi'i satu kepastian bahwa semua hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu pastilah diambilnya dari ayat-ayat atau dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga lah sebabnya Nabi sendiri mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya saya diberikan Al-Quran, diturunkan kepadanya Al-Quran, wa mithluhu ma'ahu, dan yang seumpamanya bersamanya. Apa makna yang seumpama di sini? Yakni as-sunnah. Jadi saya diturunkan, diberikan kepada saya Al-Quran, dan bersama Quran itu ada yang semisalnya. Maka maksudnya oleh para ulama itu adalah sunnah. Di sini juga para ulama menyimpulkan bahwa sunnah yang datang dari Rasulullah SAW itu sesungguhnya adalah wahyu. Wahyu. Apalagi ada ayat kan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu kalau dia ngomong, kalau dia berbicara, dia tidak ngomong berdasarkan kepada hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tidak lain wahyu itu kecuali sunnah itu, ungkapan Nabi itu illa wahyun yuha, kecuali wahyu yang dibisikkan. Berarti sunnah kedudukannya sama dengan wahyu. Maka memperolok-olokkan sunnah berarti memperolok-olokkan wahyu, karena kedudukannya sama dengan Al-Quran. Dari sisi itu sama, cuma tentu saja tidak akan persis sama. Ada banyak perbedaan tentu saja. Bahkan dibahasakan bahwa Al-Quran itu adalah Quran matlu, wahyu matlu, wahyu yang dibaca. Kita ulang-ulang terus bacanya, dan membaca Al-Quran adalah mendapatkan pahala dalam setiap huruf. Sedangkan untuk hadis, untuk sunnah tidak sama kedudukannya seperti itu. Membahas sunnah, membaca sunnah tentu saja adalah sebagai sebuah kebaikan, tetapi tidak akan dinilai pahalanya pada setiap huruf yang kita baca. Tapi dari segi kedudukannya sebagai sumber hukum, maka dia adalah sama. Berdasarkan kepada ayat yang tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dikarenakan oleh kedudukannya masih sama dari sisi sumber hukum itu, itulah sebabnya, dan dari situlah didapat
dipahami bahwa untuk memahami Al-Quranul Karim setelah dengan Al-Quran sendiri, maka pada poin yang kedua memahami Al-Quran dengan sunnah. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah belum memberikan alasannya. Ada landasan yang disampaikan oleh beliau urutan tadi itu. Apa alasannya? Alasannya diantaranya adalah hadis Muaz. Hadis Muaz ibnu Jabal ketika dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menjadi qadhi atau menjadi hakim di wilayah Yaman. Rasul bertanya kepada Muaz, ya Muaz, bima taqdi? Wahai Muaz, nanti kalau kamu menghadapi permasalahan, dengan cara apa kamu memutuskannya? Kata Muaz, bi kitabillah, dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Lalu Nabi mengatakan, fa illam tajid, seandainya kamu tidak menemukannya dari Al-Quranul Karim, bagaimana caranya? Ketika itu Muaz menjawab, fa bi sunnati Rasulillah, saya akan selesaikan masalah itu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada urutan. Pertama sekali dikembalikan kepada Al-Quranul Karim, yang kedua dikembalikan kepada sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ketemu juga pada kedua itu, kata Rasul, apa kata Muaz? Ajtahidu ra'yi wala alu, saya akan berupaya untuk beristihad memutuskan hukum itu dan tidak akan asal-asalan, maksimal, tetap di bawah cahaya Quran dan Sunnah, tapi sudah dalam bentuk ijtihad. Ketika itulah Rasulullah SAW memuji Allah sambil mengucapkan sebuah ungkapan, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik, waffaqa, yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulnya untuk sesuatu yang diridai oleh Allah. Ketika Nabi memuji caranya tadi, berarti ini adalah urutan dalam memahami Al-Quran. Dapat dijadikan sebagai landasan bahwa itu adalah cara untuk memahami Al-Quran. Pertama, dengan Al-Quran sendiri. Yang kedua adalah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita coba lihat beberapa ayat yang dipahami nanti melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak contoh, tentu saja ada banyak contoh. Kita akan coba lihat ada di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 27. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yutsabbitullahu alladzina amanu. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ungkapan yang sabit, kokoh, fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunianya, wa fil akhirah, dan juga di dalam kehidupan selain dunianya, untuk akhiratnya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan istiqamah dengan qaul sabit, dengan ungkapan yang kokoh juga, baik kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Barangkali kita akan bisa memahami apa makna kokoh dalam kehidupan dunia. Tentu istiqamah dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah dalam menjaga mana yang halal, mana yang haram. Itu untuk dunia. Tapi apa makna untuk akhirat? Di sini Nabi yang memberikan penjelasan. Apa yang akan terjadi pada orang-orang beriman, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang punya keteguhan iman ketika hidup di dunia, apa yang akan dia dapatkan di akhirat? Rasul sendiri yang memberikan penjelasan, anna dzalika
Yang dimaksud dengan itu adalah fil qabri, nanti di kuburnya, hina yus'al, ketika dia ditanya, man rabbuka wa ma dinuk. Ini penjelasan dari Rasul, berarti dari sunnah. Makna bahwa orang beriman akan diberikan keteguhan nanti setelah kehidupan dunia, maksudnya adalah kemampuan dan keteguhan hati dia dalam menjawab pertanyaan malaikat di kubur nanti. Apa pertanyaan malaikat? Man rabbuka, siapa Rabb kamu, siapa atau apa agamamu. Orang-orang beriman, orang-orang istiqamah dalam kehidupan dunia, dia akan mudah dalam menjawab pertanyaan ini. Karena dikatakan di sini fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini contoh salah satu dari ayat Al-Qur'an yang diambil maknanya dari hadis atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penjelasan Nabi untuk ayat tadi itu memberikan kepastian bahwa di kubur nanti kita akan ditanya. Akan ditanya. Dan justru pertanyaan itu sebenarnya mudah sekali. Tapi tidak bisa dihafal-hafal gitu aja. Mudah sekali. Siapa Rabb kamu? Allah. Siapa apa agamamu? Islam. Siapa Nabimu? Muhammad. Kita diajar ini waktu MDA dulu. Tapi nampaknya memang ilmu-ilmu yang didapatkan ketika S1, S2, S3 habis seketika saat mati. Yang tinggal adalah pelajaran waktu MDA dulu. Man rabbuka, siapa Rabb kamu. Itulah diajar kita waktu kecil kan. Jadi pelajaran-pelajaran waktu ngambil doktor enggak ada ditanya malaikat tuh. Pelajaran waktu ngambil master enggak ada ditanya malaikat. Yang ditanya pelajaran waktu MDA dulu. 3 itu lah tuh. Agamamu apa, Rabb kamu siapa, dan nabimu siapa. Berarti ini satu kepastian. Karena ada di antara orang yang tidak percaya dengan pertanyaan malaikat, padahal datang dari hadis yang sahih. Ada juga yang mengatakan menolak itu karena hadisnya adalah hadis ahad. Jadi kalau hadis ahad katanya tidak bisa dipakai dalam persoalan akidah. Tapi itu tidak betul. Untuk dipakai dalam beragama, mau akidah, mau ibadah, bukan ahad atau mutawatirnya, tetapi sahih atau tidak, sahih atau tidak sahihnya. Maka penjelasan Nabi untuk ayat ini memastikan bahwa nanti di akhirat kelak orang-orang beriman akan diberikan keteguhan hati dalam menjawab malaikat Allah. Oleh karena itu, kalau ingin nanti kita istiqamah dalam menjawab pertanyaan malaikat, maka istiqamah pula lah ketika kita hidup di atas dunia ini. Seandainya kita tidak istiqamah di atas dunia, cenderung melakukan hal-hal yang maksiat, malas melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah, kalau itu yang terjadi, nggak akan ada nanti istiqamah dalam menjawab pertanyaan malaikat. Yang ada malah kesulitan demi kesulitan. Kita ambil contoh yang lain. Di dalam surat Yunus ayat 26 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang beriman yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah, mereka akan mendapatkan husna. Apa husna di sini? Artinya surga. Jadi orang-orang yang beriman, yang berbuat ihsan, yang berbuat baik dalam kehidupan dunianya, husna wa ziyadah. Dia mendapatkan surga wa ziyadah. Ziyadah itu artinya adalah dan tambahan nikmat. Jadi tidak hanya nikmat surga saja, tapi ada nikmat tambahan. Sekarang apa makna ziyadah di sini?
Apa tafsirnya ziyadah dalam ayat ini? Dijelaskan dan ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditafsir oleh Rasul sendiri, yang mana ziyadah di situ artinya adalah an-nazaru ila wajhillahil karim, melihat kepada wajah Allah. Itu Nabi yang menafsirkan itu. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan surga, semua kenikmatan dia sudah dapatkan, ada ziyadahnya, ada tambahannya. Bahkan tambahannya ini mengalahkan semua nikmat-nikmat yang ada. Apa itu? An-nazaru ila wajhillahil karim, melihat kepada wajah Allah yang mulia. Jadi tidak ada alasan sebenarnya lagi untuk menolak Allah punya wajah, itu tidak ada alasan. Karena ini Nabi yang menafsirkan. Karena ada di antara sebagian yang ada pada aliran kalam itu, ada yang menolak sama sekali, oh tidak mungkin itu. Tidak mungkin ada wajah. Kalau wajah berarti sama dengan makhluk. Langsung mencoba untuk menyamakan. Maka itu satu kesalahan besar. Ketika Allah dan Rasulnya yang menetapkan sifat itu bagi Allah, maka tugas kita hanyalah percaya, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi itu, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita pegang satu ayat dalam persoalan ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basar. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti percaya kita Allah ada wajah, tapi laisa kamitslihi syai', tidak sama. Kalau sudah dikatakan tidak sama, ya tidak usah diserupa-serupakan dan tidak usah dicari-cari maknanya apa, maksudnya apa. Karena ketika dicoba untuk menolak lalu menafsirkan dengan arti yang lain atau mentakwilkan kepada makna yang lain, akan muncul nanti pemaknaan-pemaknaan yang tidak punya dalil sama sekali, kecuali hanya logika saja. Apa di antara makna oleh aliran-aliran kalam itu untuk wajah? Kerajaan. Jadi ayat-ayat yang di dalamnya ada kata wajah Allah itu artinya kerajaan, kata mereka. Sekarang mereka yang berbuat baik, orang-orang beriman atas dasar imannya lalu berbuat baik, dia mendapatkan surga wa ziyadah. Sekarang kalau diartikan kerajaan, apa makna kerajaan di situ? Kalau wajah, kata Nabi wajah, lalu dipindahkan pula kepada kerajaan. Bukankah surga itu juga bagian dari kerajaan Allah? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulama salaf dulu mulai dari Nabi langsung, terus sahabat-sahabatnya yakin dengan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim, baik yang berhubungan dengan af'alnya atau sifat-sifat yang berhubungan dengan zatnya. Salah satunya adalah dalam persoalan wajah. Tapi tak pernah Rasul ada dalam keyakinannya penyerupaan bahwa wajah Allah sama dengan makhluk. Karena memang ayat mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Oleh karena itu meyakini wajah pada Allah itu bukanlah keyakinan mujassimah, bukanlah keyakinan musyabbihah, tapi keyakinan Rasul. Yang keyakinan mujassimah musyabbihah itu adalah ketika mereka menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Ini yang batil. Itu bisa kufur kita, bisa salah kita. Tapi ketika kita yakini dia punya wajah, oh punya wajah, Allah yang bilang, Rasul yang mengatakan. Inilah Nabi menafsirkan ayat ini. Ziyadah hadis itu berdasarkan kepada hadis yang sahih dalam Sahih Muslim
Itu dikatakan bahwa ziyadah itu artinya an-nazaru ila wajhillahil karim, melihat kepada wajah Allah yang mulia. Jadi tidak perlu untuk ditakwil. Ditakwil seperti itu, pertama, membuat kita akan menolak sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kedua, kita menafsirkan ayat atau mentakwilkan ayat, merubah maknanya kepada makna yang tak pernah ditetapkan oleh Nabi. Tentu akan menjadi salah kita, karena Nabi tidak pernah menetapkan seperti itu, lalu kita yang menetapkan. Maka imani saja, percayalah, yakinilah, karena memang berdasarkan kepada hadis yang sahih. Jadi itu dua contoh. Sekarang kita akan jawab dulu suara azan, dan insya Allah nanti setelah itu akan kita sambung sedikit materi kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi nampak oleh kita dua contoh dari yang tadi kita sampaikan, bagaimana kita bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, menafsirkan bahwa tambahan di situ adalah melihat kepada wajah Allah yang mulia. Kita ambil satu contoh ayat yang juga diambil penafsirannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa 123 dikatakan, "May ya'mal su'an yujza bihi." May ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, yujza bihi, dia akan dibalas disebabkan oleh perbuatannya itu. Kalau untuk akhirat, kita sudah pasti paham apa balasan yang disediakan bagi orang-orang yang pelaku dosa. Tetapi Nabi memberikan makna untuk ayat ini, bahwa sesungguhnya bi'annahu ma yujza bihi, sesungguhnya apa yang diberikan balasan disebabkan oleh perbuatan dosanya itu, yang dilakukan oleh seorang hamba fid dunya, ada di antara balasan itu yang diberikan kepadanya pada saat dia dalam kehidupan di dunia, minan nasabi wal hammi wal khaufi wal awa. Ini semua adalah bentuk dari balasan-balasan atas dosanya. Gelisah, hati yang merasa gelisah, kemudian rasa takut, jiwa tidak tenang, atau diberikan balasan-balasan ujian-ujian oleh Allah yang ternyata tidak hanya sekedar ujian, tapi itu adalah disebabkan oleh dosa. Dan itu didapat makna itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami dalam kehidupan kita, mungkin itu karena ujian bagi keimanan kita, atau mungkin juga disebabkan oleh dosa-dosa kita. Semakin banyak kemungkaran yang kita lakukan, Allah tidak senang dengan perbuatan mungkar yang kita lakukan, Allah uji dia, Allah berikan dia berbagai macam bentuk musibah yang ternyata itu bentuk dari murkanya Allah kepada dia. Nah, jadi ketika dikatakan may ya'mal su'an yujza bihi, orang-orang yang berbuat dosa dia akan dibalas disebabkan oleh perbuatan dosanya itu, yang balasannya ternyata bisa saja disegerakan oleh Allah ketika dia hidup di dunia. Bahkan diberikan juga penjelasan oleh para ulama, di antara dosa yang disegerakan azabnya ketika di dunia itu diantaranya adalah uququl walidain, adalah durhaka kepada orang tua. Dengan perbuatan yang kedurhakaan yang dia lakukan, bisa-bisa dia mendapatkan sesuatu dalam kehidupan dunianya, itu adalah bentuk dari murkanya Allah bagi dia atau untuk dia dikarenakan adalah perbuatan salah yang telah dia lakukan. Ikhwati fillah, ada banyak contoh saya kira, tetapi kita cukupkan dengan 3 contoh itu. Mudah-mudahan kita bisa paham bahwa sesungguhnya memahami Al-Qur'anul Karim itu adalah selain dengan Al-Quran sendiri sebagai cara utama, tapi pada peringkat yang kedua nanti bagaimana kita bisa memahami Al-Quran melalui sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada maghrib ini. Kita akan lengkapi pertemuan kita dengan bertanya jawab, berdiskusi. Kalau seandainya ada yang perlu untuk dipertanyakan, dipersilahkan. Silakan. Pas. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri dengan satu contoh lain. Ini juga bagaimana memahami ayat melalui
Nabi yang memberikan penjelasannya. Di antaranya adalah ayat yang membolehkan kita untuk makan sahur hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah, kulu wasrabu. Ini tujuannya tentu untuk sahur. Sampai nanti kalian bisa membedakan mana benang yang putih dan mana benang yang hitam. Ada sahabat namanya Ibnu Adi, mendengarkan ayat itu, sebelum dia makan sahur, dicarinya 2 benang. 1 benang putih, 1 benang hitam. Diikatkan oleh dia kedua benang itu di kakinya. Mulailah dia makan. Makan, tengok, makan, tengok. Selagi belum nampak mana putih, mana hitam, makan aja dia terus. Dikiranya ayat itu adalah dipahami secara zahir. Kan kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makanlah, minumlah sampai nampak, nanti bisa dibedakan mana putih, mana yang hitam. Disampaikanlah oleh beliau kepada Nabi. Tidak nampak saya mana yang putih, mana yang hitam ya Rasulullah. Sudah saya letakkan benang itu, kata Ibnu Adi tadi. Kata Rasul, inna wisadaka la'arid. Mungkin bantal kamu terlalu besar, jadi ketutup benang itu oleh bantal. Maka diberikan penjelasan oleh Nabi, yang dimaksud dengan benang putih, benang hitam itu adalah bayadu wasawadul lail. Bayad an-nahar wa sawadul lail. Bayadun nahar itu berarti fajar. Fajar kan berarti sudah mulai terang. Sedangkan hitam itu sawadul lail, gelapnya malam. Maka arti ayat itu makanlah, minumlah sampai terbit fajar. Berarti batas sahur apa? Masuknya waktu fajar. Selagi belum masuk waktu fajar, boleh sahur enggak? Boleh. Secara hukum fikih boleh. Oleh karena itu, ada istilah imsak. Pernah enggak kita mendengar istilah imsak? 10 menit menjelang azan. Itu bukanlah batas sahur. Karena ada orang menganggap kalau sudah bunyi sirine imsak tuh, dilarangnya anaknya makan, dilarangnya anaknya minum. Padahal anaknya belum minum. Baru selesai makan aja belum minum, bunyi sirine tadi. Jadi perlu dipahami baik-baik. Imsak itu bukan sebagai batas sahur. Itu hanya diperlukan sebagai kehati-hatian kita. Kalau seandainya sudah bunyi dia sirine imsak tuh, kalau buat kopi gak usah panas-panas, karena dinginnya nanti pas orang azan. Pas panas tidak bisa kita minum kan, pas sudah bisa diminum orang azan. Berarti jadikan itu cara untuk kehati-hatian kita menjelang masuknya waktu fajar. Itu dipahami dari apa yang ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita dibangunkan oleh suara sirine imsak tadi itu, kalaulah tidak boleh sahur, maka kita akan tidak bisa sahur. Padahal kita bangun karena bunyian itu. Maka sahurlah seadanya, karena sahur itu kan ingin mengambil keberkahan. Kata Rasul, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun dengan kurma, dengan seteguk air, tapi dengan keberkahan itu bisa memudahkan kita untuk mengerjakan puasa dalam sehari penuh. Bahkan ada di antara ulama juga memberikan penjelasan, dan itu berdasarkan kepada dalil tentu saja. Apabila air nih sudah di tangan kita mau minum, tiba-tiba azan fajar masuk waktu subuh, kata Rasul, lanjutkan minum itu, lanjutkan minumnya, karena dia akan terlarang minum nanti seharian sampai menjelang masuk waktu maghrib. Nah, tapi kan itu kan jangan pula diambil nanti unsur kesengajaan di situ. Itu kan keadaan-keadaan kondisional di mana barangkali kita terlambat, lalu sampai pada detik-detik menjelang masuk waktu subuh kita mau minum. Silakan untuk minum.
Baik, ikhwati fillah, beberapa contoh yang sudah kita sampaikan tadi mudah-mudahan semakin meyakinkan kita bahwa Al-Quranul Karim dapat dipahami melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu membuka pintu hati kita untuk belajar dan selalu memberikan kita semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.